Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Namun sebelum dimulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mulai untuk pembelajaran daring kelas 4 mata pelajaran IPA pada bab Cintai Lingkungan Sekitar. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya agar kelestariannya terjaga. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut akan layu dan juga mati karena akan mengering ya. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lainnya. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati karena terserang penyakit dan lain-lain. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Yang pertama, tumbuhan yang terawat daunnya itu berwarna hijau dan segar serta tidak layu. Sedangkan tumbuhan yang tidak terawat, daunnya kekuningan hingga kecoklatan dan layu karena mengering. Tumbuhan yang terawat itu batangnya kokoh dan tidak rapuh. Sedangkan yang tidak terawat, batangnya mudah rapuh dan kering. Untuk tumbuhan terawat itu tidak mudah terserang hama atau penyakit. Sedangkan yang tidak terawat itu mudah diserang hama dan penyakit, sehingga permukaan daunnya itu berlubang, bolong-bolong karena diserang hama. Adapun ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat, yang terawat tubuhnya tegak dan bergerak lincah. Sedangkan yang tidak terawat tubuhnya lemas, lunglai dan tidak bertenaga. Adapun bulu atau rambut hewan yang terawat itu terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak akan mudah rontok. Tapi bagi yang hewan tidak terawat itu bulunya atau rambutnya terlihat kotor, kusam dan rontok. Contohnya nek kucing sampean ya ditemui bunyi brodol kabeh kelet nek ngene kain ya. Untuk yang ketiga, hewan yang terawat itu matanya terlihat jernih, terang dan tidak keruh. Tapi hewan yang tidak terawat itu matanya berair bahkan bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Kucingnya blobo entok atau melek antean. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan, membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan suburan tanah. Itu adalah salah satu contoh penghijauan. Kemarin sempat viral sebelum pandemik itu di Mojokerto, itu tanah bekas galian itu dihijaukan kembali bahkan menjadi tempat wisata dadakan. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Tanaman obat keluarga ada tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga bisa disikat dengan toga. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis, sehingga jika sewaktu-waktu itu membutuhkannya tinggal diambil saja. Adapun contoh manfaat tanaman obat, yang pertama adalah temulawak, itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut gembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan juga untuk mencegah penggumpalan darah, sehingga
peredaran darah itu bisa dikatakan lebih lancar. Yang kedua ada daun sirih, itu untuk mengobati batuk, antiseptik, mimisan, dan juga obat kumur. Jadi belum ada yang namanya hand sanitizer, itu daun sirih merupakan antiseptik yang cukup ampuh dalam membunuh kuman dibandingkan untuk yang antiseptik yang lainnya. Itu tradisional tapi sangat manjur. Yang ketiga ada daun seledri, itu biasa digunakan untuk menurunkan tekanan darah, selain untuk bumbu masakan. Yang keempat ada jeruk nipis. Jeruk nipis dapat mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan. Biasanya itu ditambahkan dengan kecap ya. Yang kedua menambah nafsu makan. Yang ketiga mencegah rambut rontok dan juga ketombe. Dan yang terakhir mengobati flu dan demam. Meskipun tidak untuk obat, jadikan minuman juga cukup segar juga. Yang kelima ada kunyit atau kunir ya, sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, mencegah kanker, menurunkan kadar lemak darah dan kolesterol. Biasanya kalau ada kunyit, biasanya kedengarannya itu ada kencur ya. Fungsinya hampir sama, kencur lebih kepada penambahan nafsu makan. Cara mencintai tumbuhan dan hewan. Yang pertama, tidak melukai hewan yang hidup di lingkungan sekitar ya. Selama dia mengganggu kita, ya udah kita jangan ganggu dia. Yang kedua, memberi makan hewan peliharaan. Yang punya hewan peliharaan harus diberi makan. Yang ketiga, menanam lebih banyak tumbuhan di lingkungan sekitar, misalnya di pekarangan, pagar rumah ya. Itu yang keempat, menyiram tanaman, memberi pupuk, dan membersihkan tanaman pengganggu secara rutin. Yang kelima, tidak merusak tanaman, misalnya dengan menebang pohon sembarangan atau menginjak-injak tanaman agar terjaga kelestariannya. Demikian tadi pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ingat, tetap semangat belajar, jangan lupa olahraga, senantiasa berdoa, dan juga selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.